Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas kali ini yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang pertama, menghindari sifat berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas yang disebut dengan israf dan boros atau tabzir dengan membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Ayat tentang tabzir atau boros, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dampak negatif dari sifat hidup berfoya-foya. Dampak yang pertama yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Adapun cara menghindari dari sifat hidup berfoya-foya, yaitu yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ketiga, bergaya hidup sederhana. Keempat, selalu bersyukur. Kelima, bertindak selektif dan terencana. Serta yang keenam yaitu bersikap rendah hati. Pembahasan yang kedua yaitu menghindari sifat ria dan sum'ah. Ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Adapun secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah yaitu secara bahasa berarti memperdengarkan. Adapun secara istilah yaitu sum'ah memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Dampak negatif perbuatan ria dan sum'ah. Dampak yang pertama yaitu muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan yang keenam, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari perbuatan ria dan sum'ah. Pertama, harus meluruskan niat. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Ketiga, memohon pertolongan Allah. Keempat, memperbanyak rasa syukur. Kelima, memperbanyak ingat kematian. Dan yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Pembahasan yang ketiga yaitu menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding dari orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 40 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين Shadaqallahul Azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Dampak negatif dari sifat takabur. Yang pertama, dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Serta yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Adapun cara menghindari sifat takabur, yaitu yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Keempat, bersifat rendah hati atau tawadu. Dan yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Pembahasannya keempat, yaitu menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Dampak negatif dari sifat hasad. Yang pertama, menentang takdir Allah. Yang kedua, hati menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah. Keempat, meremehkan nikmat dari Allah. Serta yang kelima, merendahkan martabat orang lain.